Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Jadi ini tagline-nya Pak Budi. Iya. Jadi pertanian dalam arti yang sangat luas. Kali ini kami akan mengundang tamu kita yang sangat luar biasa, yang sangat branding menurut saya. Jadi saya selalu terkesan waktu menjadi mahasiswa beliau Pak Budi ini. Jadi saya ingat sekali. Jadi apa namanya, jarang sekali orang menekuni penyakit di golf. Wah, jadi ini pas sekali untuk topik kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Budi Cahyono, dokternya tanaman Indonesia. Nanti kita cerita-cerita mengenai channelnya Pak Budi, kemudian profesinya ini yang sangat menginspirasi, dan Pak Budi ini juga aktif di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia sebagai apa saja saya lihat. Nah itu. Jadi selamat datang ini Pak Budi. Mohon maaf ini ganggu ini Pak Budi. Ya, terima kasih diundang. Iya. Jadi ini Pak Budi. Jadi kan Pak Budi ini saya dengar sore ini tadi pulang dari apa ya Pak ya? Dari main golf. Iya. Ya biasa kalau minggu sore kalau nggak tenis ya, yang pokoknya bergerak lah. Dan situasi COVID ini perlu ruang terbuka yang lebih luas dan dapat sinar matahari. Oh iya, nampak seger ya Pak Budi ya, atau karena itu loh tetap awet muda. Alhamdulillah Pak Budi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi ini pemirsa, Pak Budi ini pembimbing saya waktu sekolah dulu. Jadi kalau ini Pak Budi mengenai cerita-cerita channel Bapak mengenai dokter tanaman, profesi itu Pak. Ya. Ini awal mula mendirikan itu ceritanya bagaimana Pak Budi? Oh iya, sebenarnya kan dari Kongres Perhimpunan Fitopatologi Indonesia yang terakhir di Banjarbaru itu ada ide kawan-kawan untuk lebih mempopulerkan profesi dokter tanaman ya, dokter tanaman sebagai profesi. Memang selama ini kan kita dikenal ahli hama penyakit tanaman gitu ya, dan Pak. lulusan dari departemen atau jurusan hama penyakit atau proteksi tanaman gitu. Dan ada beberapa organisasi profesi yang kita ikuti, apakah Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, Perhimpunan Entomologi Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, yang di fitopatologi ada ide seperti itu, dan dalam ulang tahun yang ke-50 kemarin, saya dan teman-teman tim saya berinisiatif untuk bagaimana kalau kita populerkan dokter tanaman sebagai profesi gitu. Dan ya, salah satu medianya ya inilah YouTube, ikut Mas Agus Susanto, dokter sawit yang sudah lebih dulu. Iya. Pak, memang ini loh Pak, dokter tanaman, nah itu kan di dalam dunia kerja itu kenyataannya memang sangat dibutuhkan Pak, saya lihat. Wah ini dibutuhkan, saya sendiri kerja di kelapa sawit itu kan banyak menangani hama penyakit gitu Pak, memang real dibutuhkan. Dulu saya kira juga apa ada ya sekolahnya hama penyakit terus kerjanya itu, ternyata betul juga Pak, ada kerugian yang sangat luar biasa kalau nggak ditangani. Ya itu Pak. Iya. Gimana itu Pak Budi? Betul, memang setiap makhluk hidup kan ada penyakitnya ya, apakah manusia, hewan, juga tanaman sebagai makhluk hidup. Dan tanaman sebagai makhluk hidup yang lebih dulu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebelum hewan dan manusia, karena hewan dan manusia kan makannya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini diciptakan dulu, tapi belum ada dokter tanaman. Sementara dokter manusia sudah ada, dokter hewan sudah ada. Dokter tanaman ini belum ada. Meskipun secara de facto banyak ya yang sudah berprofesi sebagai dokter tanaman, dan Pak Agus Susanto sendiri sebagai salah satu pionir kan dengan spesialisasi sawit.
Ya, Tapi luar biasa. Channelnya tapi itu lebih sulit tuh subscriber-nya Pak Budi. lebih banyak. Jadi dokter tanaman lebih sulit ternyata Pak. Jadi Iya, nggak bisa diajak karena ngomong ya. tanaman nggak bisa ngomong. Iya, iya. Nah, ini Pak Budi ini tadi berkaitan sekarang dengan profesi Pak Budi sebagai dokter tanaman, salah satunya mungkin di lapangan golf yang mungkin orang belum banyak yang tahu Pak. Ternyata Ya, salah satu profesinya itulah mengobati tanaman rumput yang rusak. Jadi iya, saya tampilkan ya Pak ya, ini saya ya. share screen Hmm. ininya punya Bapak tadi. Ya, ini lapangan Ya, bola. sudah nampak ya Pak. Ini Ya, saya ya. mulai dari awal. Wah, ini Pak Budi. Ini gambar terbaru nampak ya Pak Budi yang sebelah kiri ini ya Pak ya. Nah, sebelah kiri tadi Oh, siang main untuk oh, ini sinar matahari. oh ya. Jadi kalau yang tertutup topi tadi saya masih nggak kenal, tapi karena namanya yang ngirim WA Pak Budi ya, ini Pak Budi mesti kan gitu. Tapi Iya, setelah yang pakai topi yang ciri khas Pak Budi ini saya jadi tahu, iya, oh ini Pak Budi lah gitu. Jadi iya, iya. lapangannya kan mulus ya kan Pak Budi. Saya nggak tahu golf Pak. Jadi Hmm. biasa saya itu apa, wong desa Pak. Memang pernah beli stick saya, tapi ya Oh, karena apa nggak luwes itu loh saya. Jadi eh, saya simpen aja sticknya itu. Pak ini terus kemudian ini Pak. Iya. Jadi ini menerangkannya gimana ini Pak Budi? Ya, kita tahu rumput sebagai salah satu penutup lapangan olahraga itu sangat penting di lapangan golf, juga lapangan bola ya. Kalau kita lihat khusus lapangan bola ya, siaran pertandingan di Eropa, Amerika, kalau lapangannya jelek tuh TV nggak mau nyiarkan. Oh gitu ya Pak ya, Dan baru juga tahu itu. golf, iya. Nah, oleh karena itu kualitasnya harus sangat tinggi. Demikian juga lapangan tenis di Wimbledon. Nah, itu saya pernah ke sana juga. Itu memang kalau kualitasnya jelek, lapangan nggak bisa dipakai, TV nggak mau nyiarkan. Oleh karena itu, Oh, ilmu dan seni tentang pemeliharaan rumput padang golf ini sangat berkembang dan menjadi profesi yang luar biasa. Pernah saya ke Amerika tuh disponsori majalah golf itu untuk itu tahun berapa ya? 94, 95 itu ya. Untuk ikut konferensi golf, ternyata di sana juga ada program studi turf oh grass iya. management. Iya, di 15 universitas di Amerika itu. Oh iya iya Pak. Betul. Dan dari rumputlah saya keliling sampai ke 4 benua, itu ke Wah Amerika, luar biasa ke ya Pak. Eropa, ke Australia. Kalau Asia di Korea, Jepang, untuk khusus belajar rumput. Waktu itu tahun 90-an sebelum Krismon ya. Dan Eh, luar biasa memang profesi yang sangat spesifik dan memerlukan keahlian khusus. Sayangnya di Indonesia nggak ada program studinya sehingga kita harus belajar mandiri meskipun basicnya ada, tapi kebutuhan yang spesifik untuk lapangan olahraga khususnya ya, apakah lapangan bola dan lapangan golf itu memang memerlukan pengetahuan yang spesifik tentang jenis rumput. Dan di Amerika penelitian tentang rumput sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan di oh, sana ada perpustakaan khusus di Michigan State University, itu ada Turf Grass Information Center khusus oh tentang rumput. iya, Dan luar biasa penelitiannya. iya. Pak yang sebelah kiri yang gambar ini kena penyakit apa ini Pak kira-kira? Biar Nah, kena jamur itu. oh Jadi jamur ya Pak ya. pada umumnya yang dominan di Indonesia adalah jamur, apakah curvularia, rhizoctonia, nah, Hmm, itu jamur-jamur yang banyak menyerang di rumput lapangan golf di hmm. Indonesia. Kalau yang luas ini Pak gambar ini sama ini kan Pak? Apa ada spot-spot kecil itu ya Pak ya? Kalau sebelah kanan itu rumput yang memang belum menutup ya, baru Oh dibangun. Ya, iya iya. itu menunggu biasanya paling enggak 3 bulan lah baru nutup rapat. Itu Oh, belum nutup rapat, masih iya, tahap establishment. iya. Oke Pak kita lanjutkan lagi coba kita lihat gambar berikutnya Pak. Ya. Oh
Kalau ini apa yang bisa diterangkan Pak? Kok rumputnya rapi gitu Pak? Ya, ini juga jenis rumput Joycia ya kalau nggak salah waktu itu Iya di Pak. Senayan. Itu kalau saya libur hari Minggu, apalagi sebelum COVID ya, kalau Iya. libur aja saya sekarang sempat. Kalau dulu kan memang tahun 90-an tuh saya intensif meneliti ini, tapi setelah sekarang lebih banyak di tanaman industri kehutanan, saya kurang begitu aktif. Tapi di masa libur saya menyempatkan diri untuk nengok-nengok gitu aja. Oh, iya Pak. Iya. Iya. Ini baru proses pemangkasan pertama, belum rapat juga. Iya, jadi kan meskipun rumput ya harus dirawat kesimpulannya kan Pak, ada Oh iya, jamur iya. tadi. Kalau Coba. mau bagus semuanya harus dirawat. Oh iya iya Pak. Ini Pak. Wah kalau ini gimana ini Pak? Wah. Ya, ini kan di Senayan ini, Oh iya Senayan. Pak. Ya, waktu itu memang sedikit ada masalah, ada proses maintenance. Nah, kalau hari libur aja saya sebelum COVID dan lama sebelumnya, dulu bahkan sebelum tahun berapa itu ya, awal 90-an lah, Iya. pertengahan 90 saya diundang Sekretariat Negara juga untuk Oh, ngecek lapangan bola di Senayan ini. Tapi ini sudah ganti jenis rumput, oh sudah iya Pak. ganti jenis rumput yang baru. Iya kalau nonton TV itu kan enak ya kan Pak, di apa Iya, itu, wah kok sudah rapi, ternyata ada betul. pawangnya, ada dokter tanamannya, Iya, ternyata kan begitu. Tidak tidak dan asal gitu loh Pak ya kan Pak, mungkin dan selama ini. kalau di Amerika ada sertifikasinya, Oh iya Pak, ya. sertifikasi khusus untuk pemeliharaan rumput. Iya. Jadi, mungkin itu saja Pak Budi perkenalan dengan Pak Budi, Pak Dokter Tanaman. Wah, ini khususnya kali ini sebagai dokternya rumput golf, wah kira-kira begitu. Iya. Jadi ada yang perlu disampaikan Pak Budi untuk para, netizen semua ini Pak? Ya, khususnya rumput ya sebagai salah satu ciptaan Allah, bahkan di dalam salah satu surat di Quran kan disebutkan untuk meninggikan ya sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya itu kan ada yang salah satu artinya Allah Maha Tinggi yang menciptakan rumput-rumputan. Oh, Iya. iya Pak. Rumput-rumputan ini ya salah satunya ya Gramine ya untuk Iya Pak. padi dan termasuk rumput golf ini. Dan kalau nggak ada rumput, nggak ada kehidupan. Oh, Apalagi zaman Nabi penggembalaan itu rumputlah salah satu mata rantai kehidupan. Dari rumput ternak, apakah domba, sapi itu makan, dari situ dihasilkan daging, kulit, susu dan seterusnya. Oleh karena itu sampai untuk ya memuji tingginya yang maha kuasa ya. Sampai ada firman Maha tinggi Allah yang telah menciptakan rumput-rumputan. Dan rumput-rumputan wah, terdiri dari 1.000 jenis lebih. nggih Pak. Dan salah satunya ini Joycia, terus Sinodon dactylon, dan perkawinan beberapa spesies hibridanya yang dimuliakan ya untuk tahan kekeringan, tahan penyakit, dan seterusnya. Itu luar biasa dan apapun tanamannya kalau ditekuni itu menjadi bidang yang sangat menarik untuk diteliti dan juga menjadi profesi. Ya, ya, Nggih. Terima kasih Pak Budi, Pak Dokter Tanaman, ya. Pak dokternya rumput golf. Terima kasih sudah berbagi di Terima kasih. channel kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Gangguin Pak ini malam-malam Bapak sudah di main golf tadi. Terima kasih Oh, kita iya. tutup para pemirsa Sama-sama. sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.